Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharani amin. Qata'a sa'irina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Amma sa'iruna fali annahum lam yatahaqqaqu sidqa ma'allahi fiha wa mal wasiluna fali annahu ghayabahum bi syuhudihi anha. Qata'a megat sapa Allah ay hajabat tegese ngeling-elingi sapa Allah wa mana'a lan nyegah sapa Allah as-sa'irina ing wong kang menuju lahu maring Allah wal wasilina lan wong kang wis tumeka ilaihi ing atase Allah, ilaihi maring Allah, an ru'yati a'malihim saking ningali pira-pira a'male as-sa'irina wal wasilina ad-dhahirati kang dhahir wa syuhudi ahwalihim lan ningaline pira-pira tingkae as-sa'irina wal wasilin al-qalbiyati kang bangsa ati. Al-hikmah as-sabi'atu wal khamsun, ya. Syekh Ibnu Athaillah itu dalam hikmah yang ke-57 itu dawuh qata'a sa'irina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim, ya, wa suhudi ahwalihim. Amma sa'iruna fali anahum lam yatahaqqaqu sidqa ma'allahi fiha wa ammal wasiluna fali annahu ghayabahum bisyuhudihi anha. Nah, pada hikmah yang ke-57 ini adalah penyempurna daripada hikmah sebelumnya, yaitu hikmah yang ke-56. Nah, ini harus kita pahami dulu, ya. La tafrahu qata'at li annaha barazat minka. Kamu wafrah biha li annaha barazat minallahi ilaika. Jadi dalam kita melakukan kebaikan itu kadang ada ekspresi kebanggaan ketika kita bisa melakukan kebaikan, bangga. Nah, itu meskipun dalam keseharian kita itu bagian daripada kita anggap kadang sesuatu yang sudah biasa, lumrah, wajar. Tapi ini juga kebanggaan ini berpotensi menjadi syirik yang khafi. Ya, artinya apa? Ekspresi kebanggaan. Kita boleh bangga ketika kita melakukan kebaikan. Tapi hendaklah perasaan bangga itu adalah bangga karena didasari bahwa kita bisa melakukan kebaikan itu adalah karena pertolongan Allah. Nah ini, ya, makanya jadi sampean kok bisa taat ngelakoni sembahyang, semua itu adalah atas pertolongan, anugerah dan rahmatnya Allah. Sampean kok bisa sedekah, itu adalah atas anugerah dan pertolongan Allah. Nah, artinya apa? Bahwa pada dasarnya kita seperti yang kita ungkapkan, kita itu adalah la haula wala quwata illa billah. Jangan Anda merasakan bahwa kebaikan itu adalah bersumber dari diri Anda. Anda kadang merasa karena
Anda sergap ibadah, Anda merasa bangga menjadi ahli ibadah, seolah-olah bahwa kesanggupan Anda untuk melakukan ibadah itu adalah atas hasil jerih payah panjenengan. Iki resiko, karena yang akan muncul pasti nanti sombong, ujub, takabur. Nah ini juga berlaku sebaliknya. Ketika kita melihat sesuatu fenomena yang terjadi di sekitar kita, contoh kita umpamanya ketika kita seringkali melihat perilaku-perilaku yang mana perilaku-perilaku itu adalah sebagai perwujudan atau upaya untuk supaya kelihatan ikhlas di dalam beramal. Sampeyan sedekah niki saking sinten hamba Allah, bayangannya, harapannya itu adalah untuk bisa sampai pada tingkat ikhlas. Atau bahkan sampean sholat Allahu Akbar merem-merem, berupaya sebisa mungkin bagaimana untuk sholat khusyuk ya, itu direwangi merem-merem. Ini bisa apa? Kayaknya tidak segampang itu. Tapi ketika kita kembalikan bahwa kebanggaan kita bahagia, bangga dengan ketaatan kita, karena ketaatan itu tapi bersumber dari Allah. Niscaya mungkin justru ini adalah bagian upaya untuk kita lebih mudah untuk ikhlas. Sampeyan sedekah, Anda akan merasakan berat manakala bahwa yang Anda sedekahkan itu adalah hasil jerih payah upayane jenengan. Saben panen salah ngumpulaken 200.000, terus tarikan 4 juta, dihitung 200.000 sekali panen, 4 juta iki bilang panenan iki bilang bulan, berat orang, berat. Tapi ketika kita kembalikan bahwa ya sampean usaha, sampean gelem nglakoni sedekah. Lah sing nggo sedekah apa? Duite sampean. Duite sampean sekang di rezeki sekang Gusti Allah. Jadi sampean nandur ikhtiar. Terus kemudian hasil itu adalah rezeki dari Allah. Bahwa yang kita tasarufkan itu adalah dari Allah, dikembalikan kepada Allah. Berat orang. Ini malah relatif bahkan ketika kita bisa memiliki pola seperti itu, mungkin untuk tidak ikhlas itu justru malah sulit. Sampean tidak merasa memiliki. Nah, sulitnya kita ikhlas itu kadang karena itu semua itu adalah bagian dari upaya kita. Ya, segampangnya sampean deleng tukang parkir, ya kan? Lu parkir mobil jokot ya santai, lu kon sapa, lu sing duwe kae. Nah, zaman kenapa berat melepaskan itu? Karena Anda merasa memiliki. Anda merasa bahwa upaya Anda, kesuksesan Anda itu adalah atas kerja keras Anda. Kesuksesan Anda itu adalah karena pinternya Anda. Kesuksesan Anda karena ngirite sampean. Nah, sehingga ketika kemudian Anda merasa sukses dan itu hasil kerja jerih payah Anda sendiri, maka berat. 4 juta sebulan ngumpulaken 1.000 sampai 4 juta berarti bilang tahun. Wah, masa takjul begitu saja. Ya berat ketika Anda merasa memiliki. Nah, ya. Demikian juga banyak potensi sebaliknya. Anda merasa di tengah-tengah masyarakat Anda mampu merubah masyarakat. Yang dulunya itu adalah lingkungan rusak karena upaya jerih payah panjenengan, kemudian lingkungan itu menjadi baik. Kemungkinannya hanya satu, ujub dan takabur. Tapi ketika Anda berpikir bahwa Anda kemudian memiliki ilmu, Anda bisa memiliki ilmu karena Anda belajar, bukan.
Belajar bagian daripada ikhtiar. Dan kemudian atas pertolongan Allah Anda kemudian diberi kesadaran untuk mau ngaji. Dan setelah ngaji diberikan anugerah oleh Allah kepahaman. Kemudian itu Anda kembangkan di daerah Anda. Berarti itu bukan jerih payah Anda, tapi bahwa itu adalah karena pertolongan Allah. Nah, kemudian itu tertanam lagi dalam skala Anda mau beribadah karena Allah. Nah, terus kemudian ada potensi untuk sombong apa enggak? Enggak ada. Yang ada selalu syukur kepada Allah. Makanya metode sampean kok pengen gampang ikhlas, tanamkan bahwa segala sesuatu dari Allah. Sampean kok duwe banda akeh, sederma dititipi selagi dipercaya bahwa itu milik Allah, bukan milik Anda. Ketika bahwa itu milik Allah dikembalikan kepada Allah, relatif kita lebih ringan untuk melepaskan itu semua. Tapi nek sampean ngeling-ngeling gol dina ngumpulaken 200 perak, tarikan 5 juta, waduh nyongone ngumpulaken wis mandi pirang tahun, amblas sekali. Berat lah, berat. Demikian juga Anda melakukan ibadah-ibadah yang lain. Jadi tidak sesederhana yang kemudian kita lihat sedekah niki saking sinten hamba Allah. Dengan cara seperti itu kemudian ikhlas. Ya. Jenenge siapa? Hamba Allah. Lu kenapa? Bukan ria. Lah, bukan ria. Ekspresinya saja itu sudah kadang ria. Orang hamba Allah, tulis hamba Allah bela. Ngapa sih? Bukan ria, nggak tadi orang ikhlas. Tidak sederhana itu. Tapi pola pikir di situ, dari pola pikirnya keyakinan yang harus kita bangun. Sampai pengen sholat khusyuk, Allah meteng-teng kuat merem-merem direwangi nyengir-nyengir. Rumangsane terus khusyuk. Orang kuadang, waduh angel temen khusyuk. Nah, tapi ketika kita kembalikan bahwa Anda bisa melakukan sholat, ini adalah atas pertolongan dan anugerah dari Allah. Mesti yang akan lahir kemudian syukur. Potensi ikhlasnya itu pasti lebih besar. Alhamdulillah diwe kesempatan karo Allah, kemudian diwe sehat, diberikan pemahaman oleh Allah, ngerti ilmune wudu, ngerti ilmune sholat. Alhamdulillah bisa mengamalkan. Akhirnya yang ada adalah bahwa segala sesuatu itu adalah anugerah Allah. Kira-kira relatif lebih mudah apa enggak? Bahkan kemungkinan terbesar ini untuk tidak ikhlas malah mungkin sulit, karena kita tidak merasa memiliki. Kita sampai jadi tukang parkir loh, ya. Ketika pemiliknya mengambil kendaraannya, sampean grundel orang. Ya orang, ya memang bukan milik saya. Tapi ketika Anda sebagai tukang parkir dan kemudian Anda merasa bahwa mobil yang ada di parkiran itu milik Anda, kemudian ketika diambil, Anda berat nggak? Berat. Nah, ini makanya konsep la haula wala quwata illa billah ini yang benar-benar harus kita tanamkan. Jadi kita bisa berbuat baik semua atas anugerah Allah, pertolongan Allah. Jangan Anda kemudian merasa lu sampean kok dadi wong apik temen, alhamdulillah. Asal gelem telaten ngaji, ya insyaallah dadi wong apik. Lu pirang-pirang wong sing telaten ngaji tapi dadine luwih petakilan. Loh, ini makanya wong sudah berulang kali saya katakan, wong kak pinter dadi wong jahat, ya sempurna jahate. Ya. Umpamane kok penjahat tapi goblok, ora medeni. Sing medeni iki penjahat tapi pinter. Bukan berarti pinter itu yang menjadikan Anda menjadi baik. Nah ini ya jelas ya. Sampai kok sergap ngaji, pengen kudu ngaji. Ngaji bagian daripada ikhtiar kita, tapi tidak bisa dijadikan jaminan wong ngaji iki terus jadi bener
bener birang-birang wong sing asale bener dipondokaken tambah mandan mambu kentir. Ya ora? Dan ini tidak bisa kita nafikan. Nah, makanya ini ya, artinya bahwa ekspresi kebahagiaan kita di dalam menjalankan ketaatan itu haruslah bahwa kebahagiaan itu adalah karena kebaikan yang kita lakukan itu adalah tidak lebih, itu adalah atas anugerah dan pertolongan Allah. Berarti la haula wala quwata illa billah. Jadi kok sampeyan petata petete iki nek ora nyong ora ngatasi. Iki cara teng bahasa tasawuf iki masuk kategori syirik khafi. Loh, kenapa dikatakan syirik? Karena meyakini bahwa ada kekuatan dalam dirinya selain daripada kekuatan Allah. Lu tahu mikir loh. Bahasane tawadu. Tapi sombong. Ya alhamdulillah lah niki prihatin, terima prihatin kula telateni nggih rin kados niku alhamdulillah nggih seniki mun nggih kados ingkang panjenengan pirsani menika. Nggih alhamdulillah. Niku mesti sama hebate. Hebate sehingga itu sudah menjadi ekspresi kebanggaan di tengah-tengah masyarakat kita secara mayoritas. Ya alhamdulillah ya, dan wujudnya juga nyata-nyata baik, tapi kebaikan itu justru yang seperti itu di situ mengandung unsur syirik. Jadi untuk ikhlas upayanya apa? Kembalikan bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Loh, ngene Gusti Allah, cukup Gusti Allah sampean ikhlas apa ora? Ikhlas. Sampean diwehi nikmat, diwehi sadar, diwehi kenikmatan gelem ngaji, sing awes apa? Allah. Ketika kemudian dikembalikan kepada Allah, ikhlas apa ora? Ikhlas. Yang menjadi berat itu bukan berarti terus dengan pola-pola yang berkembang sekarang. Saking sinten hamba Allah. Lu takoni jeneng lu, jere kuwatir ria, tambah ekspresinya boten, ampun ditulis estu, makanya malah kula darani ria. Dan seolah bahwa ikhlas hanya segampang itu, sembahyang biasa, bahwa yang ada adalah syukur. Karena apa? Jenengan bisa ngelakoni sembahyang, kesadaran sembahyang, ngerti ilmune sembahyang, yang ada di situ adalah syukur, semakin syukur kepada Allah. Bukan orang terus diupaya puas abot wis tak lakoni, tapi alhamdulillah niki jerih payah gonten hasilnya. Nggih kados ngeten lah sing jenengan priksani. Ya, paham ya? Jadi bahwa ekspresi kebahagiaan kita atas kebaikan ketaatan yang kita lakukan hendaklah kita sandarkan bahwa segala itu adalah atas anugerah pertolongan Allah. Jadi Anda tidak merasa memiliki. Sampean kok sehat, syukur, bukan sombong. Ya, karena itu adalah anugerah. Sampean kok gelem ngaji, itu adalah anugerah dari Allah. Orang terus sampean ngaji, berat ngaji. Ini orang berjuang dan dia ngalah-ngalahaken liyane lho. Nek ora tak rewangi iku yo abot sapa sing ora abot ngaji. Salat Gusti Allah itu ndak ada. Artinya Anda menjadi baik itu adalah atas upayaan Anda. Iki repot. Yang ada adalah berpotensi menjadi syirik khafi. Paham ya? Syirik khafi maksudnya bukan berarti syirik itu menyekutukan Allah dengan berhala, tapi di situ meyakini, merasakan ada kekuatan dalam diri kita selain daripada kekuatan Allah. Ya, jadi pengen ikhlas wis kaya wong parkir ya, paham ya? Jadi asik gitu loh. Mobilnya wakil, tapi dia sadar bahwa itu bukan miliknya. Diambil monggo. Ya. Sampean juga sama, bahwa itu adalah sebagai semakin banyak anugerah, semakin banyak kenikmatan yang tumbuh justru malah syukur. Jadi tidak ada celah untuk sombong, karena kemudian apapun yang kita miliki, jadi sebaik apapun kita,
semuanya adalah tidak lepas bahwa itu adalah anugerah pertolongan Allah. Tapi nek rumangsane sebab sampean gelem ngaji mesti dadi sombonge. Ya, paham ya? Jelas ya? Ini hikmah yang kemarin. Nah, hikmah selanjutnya itu adalah mempertegas. Hanya di sini disebutkan pada hikmah as-sabi'atu wal khamsun. Qata'a sa'irina lahu wal wasilina ilaihi. Allah itu memutuskan yaitu amal-amal dari dua kelompok ini. Artinya memutuskan dari melihat amal kebaikannya. Itu yang pertama, yaitu as-sa'irin, orang yang menuju kepada Allah. Nah, yang kedua al-wasilun. Ya, al-wasilun itu adalah orang yang sudah mencapai puncak, yaitu mendekat di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampean berproses. Semua itu berproses. Sampean di dalam menuju kepada Allah, di dalam proses tazkiyatun nafsi dari selain Allah, membersihkan hati dari selain Allah, di situ kita itu butuh berproses. Nah, ini yang kadang justru salah persepsi juga. Nah, makanya kita harus tahu. Nah, sairin itu adalah orang yang menuju kepada Allah. Nah, yang membedakan, makanya ini dibedakan antara sairun wal wasilun, itu adalah dibedakan. Nah, makanya la asairun fali annahum lam yatahaqqaqu as-sidqa ma'allahi fiha. Sairun orang yang berproses dalam menuju kepada Allah, ya. Kenapa? Mereka itu tidak melihat amal-amal kebaikannya, ya. Fali annahum lam yatahaqqaqu sidqa ma'allahi fiha. Karena dia meyakini masih banyak cacat kekurangan di dalam dia melakukan kebaikan. Makanya dia merasakan tidak layak untuk dipamerkan. Sampai taat di dalam apa? Masalah sholat mamanya. Sholat berhubungan dengan wudu. Di situ ada syarat rukun wudu. Nah, setelah wudu masuk ke sholat. Di situ ada syarat rukun sholat. Di situ ada sesuatu yang membatalkan sholat. Di situ ada sunnah. Nah, itu sudah dikuasai sempurna. Terus bahwa ibadah yang diterima itu adalah yang memang benar-benar ditujukan kepada Allah. Kadang di hati kita ya wis umum, karena umum batir sholat masa ora sholat. Kala-kala mandan keren setitik peken uripe anteng. Mandan berkelas maning krono ambrih surga wedi neraka. Lho Gusti Allah nang endi? Gusti Allah nang endi Gusti Allah? Nah, sehingga orang-orang yang asairun ini kenapa dia tidak melihat amalnya? Karena pada amal-amalnya itu masih banyak di situ kekurangan sehingga tidak layak untuk dibanggakan. Artinya semakin kita melihat kekurangan di dalam kita menjalankan ketaatan kita kepada Allah, maka semakin kita merasakan rasa butuh kita akan pertolongan Allah. Ya. Mana sebagai bukti sampean kok puncak mumetik mesti ya Allah. Ya. Nek kurung pati ya mumet ora gen nguyak tanggane. Gen ngendong ngene tanggane sing pada-padamu mumet. Nah, mumete bab duit kok gen upaya maning nguyak sapa sing duwe duit. Lah angger wis mentok nembe ya Allah. Iya kan? Karena dirasakan buntu. Makanya semakin kita di sini merasakan kurang, maka dalam proses pembersihan hati kita menuju kepada Allah, maka kita semakin berupaya untuk menyempurnakan. Ya, makanya ini yang harus, ini adalah sairun.
Ya, jadi orang yang berproses untuk menuju Allah. Jadi nggak membanggakan, nggak melihat amal-amalnya. Lu nek rata-rata kan orang menuju kepada Allah, tapi kebaikannya wis nganti pirang turunan egen deling-eling urun gawang go masjid kemien ngger nyongor urun gawang wis dadi burung masjid kayak. Nah, karena orang Sairun merasa bahwa kebaikan yang ia jalankan, ketaatan yang ia jalankan, meskipun secara dohir itu adalah sebuah kebaikan, tapi di situ masih banyak kekurangan. Nah, itu yang jarang kita perhatikan. Ya, mana di tengah-tengah lingkungan kita kadang, wong gelem sembahyang, orang dadekaken syukure, tapi dadekaken sombongnya. Jadi dia tidak pernah berpikir bahwa dalam tatanan sembahyang di situ harus suci berarti harus wudu. Dalam wudu ada syarat, ada rukun, ada sunat, ya, ada sunat, ada adab, ada yang membatalkan wudu. Demikian juga di dalam sholat, demikian. Itu tidak pernah dipikirkan. Itu belum sampai pada tatanan batin. Iki gelem salate krana saking mumete, iki gelem salate krana umum batir, iki gelem salate krana amrih lain-lain, yang dalam kenyataannya itu adalah ditujukan bukan kepada Allah. Nah itu, sehingga dia akan merasa kurang terus. Nah, seandainya kemudian setelah ngaji, alhamdulillah, syarat rukun mulai wudu semua saya bisa menjalankan secara lengkap, plak. Seandainya Anda katakan seperti itu, maka apakah itu adalah sebuah kebaikan? Ya enggak. Dengan cara seperti itu pun yang lahir kemudian adalah sifat wah ini mumet alhamdulillah sejak ngaji syarat rukun ngerti, dalam masalah sholat saya bisa jalankan semua dengan sempurna. Nah ini juga berpotensi malah ujub. Nek ora kebener iki justru ngetohaken sekang Gusti Allah. Berharap apa? Harus berharap apa kepada? Wis jelas plek lho. Wis mesti otomatis tat. Langsung konek Gusti Allah. Ini kan yang sering terjadi. Sehingga seberapa dia itu baiknya, kemudian justru melahirkan perilaku sombong. Seberapa dia baiknya, justru akan melahirkan dia merendahkan orang lain di bawah dirinya. Paham? Lagi sampean, makanya dalam hal ini, makanya pada dasarnya manusia itu lemah. Pada dasarnya manusia itu lemah. Dengan kita merasa kurang, sehingga kita selalu berharap akan pertolongan Allah, selalu bersandar kepada Allah. Ya. Sehingga kebaikan sebaik apapun, ini kemudian di situ dia tidak merasakan bahwa itu adalah kebaikan yang sempurna. Selalu masih di situ banyak kekurangan. Sampean kok salate katone khusuk temen. Ya alhamdulillah syarat rukune tejen atine. Ya, kadang wis karewangi merem-merem Allahu Akbar langsung kelingan angsuran. ya. Nah, dan lain-lain ya. Nah iki ya Allah iki ginangel temen. Nah, sudah terus dia akan berupaya. Ini adalah menuju proses untuk membersihkan jiwa kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam hal ini ya, makanya ketika orang-orang yang contoh gampang, sampean kok dadi wong sing pinter, ini pasti Anda tidak akan pernah merasa pinter. Jadi ketika Anda bertemu dengan orang-orang kok merasa pinter, saya pastikan bahwa itu mesti udah wong pinter. Karena semakin dia pinter, maka semakin dia itu merasa bodoh. Semakin sampean banyak referensi, lu sampean apal Fathul Qorib, ngertine Fathul Qorib tok, nang desa sampean is paling alim. Tapi kalau sampean dihadapi kitab kok syarat-syarat,
mesti ada foto korip 2 tahun orang mudeng-mudeng lagi terus macane keprimen lagi macane macane tok wis sangat lagi ngarteknane keprimen iki makanya semakin sampean pintar maka semakin pasti sampean merasa bodoh, semakin sampean baik sampean juga semakin merasa kurang. Ya mana ana wong kok ngaku wali mesti bisa dipastikan udah wali, ya sampeyan ora kaget digawe-gawe kaya wali stelane ya pasti udah wali. Padha wong kok ngaku kiai mesti ora kiai mesti teni ya iya ora ha lu sampean padha sampean kok ngaku soge mesti sampean ora wong soge goyane tok sing gede besan supaya diarani soge lah makanya kita selalu apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala